Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita tadi pagi sore ya. Ini di pertemuan kali ini kita udah sampai di modul 3. Di modul 3 ini kita akan membahas tentang pengawasan persediaan. Di buku modul di halaman 31 dan selanjutnya ya. Mungkin kita cepet-cepet untuk tinjauan umum bisa dibaca sendiri. Ini ya sekilas aja berapa kegiatan belajar yang akan ada di sini nanti. Iya, biar enggak remang. Biar enggak sulam. Oke. Lagi juga bisa. Nah, Oke. Di sini secara umum modul 3 ini akan membahas mengenai penentuan jumlah persediaan dan yang sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jadi sama, kita tadi membahas sesuatu yang optimal, di sini pun juga. Agar semuanya itu pas, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Nah, di modul 3 ini akan terdiri dari 3 kegiatan belajar. 1, kita akan membahas tentang model persediaan yang sederhana. 2, akan ada beberapa macam model persediaan lagi. Lalu yang ketiga, safety stock, reorder point, dan analisis sensitivitas. Ya, ngebut ya. Jam 5 ya sampai nanti. Lebih cepat lebih baik. Iya. Oke, sip. Jauh, nah, iya, untuk cepat. Nah, oke, setelah mempelajari modul 3 ini kita diharapkan mampu menjelaskan cara-cara menghemat biaya dengan jalan mengatur persediaan. Kalau syarat khususnya ada 3, yaitu kita bisa mampu menentukan jumlah persediaan barang yang bisa menghemat biaya, kapan saat kita akan memesan barang agar barang itu nanti datangnya tepat. Lalu yang ketiga adalah kita mampu menentukan besar biaya yang dianggap perusahaan berhubungan dengan keputusan pembelian barang. Nah, di sini untuk kegiatan belajar pertama kita akan pelajari tentang model yang paling sederhana untuk model persediaan ini ya. Model ini berlaku untuk menentukan jumlah pembelian barang. Atau kalau misalnya sering didengar EOQ itu Economic Order Quantity. Jadi kita mencari jumlah barang ekonomis yang akan kita pesan itu berapa agar kita tidak kelebihan dan tidak kekurangan, seperti itu. Nah, dalam model ini belum masuk kemungkinan keterlambatan dalam pengiriman barang. Jadi di sini untuk model yang paling sederhana semua kondisi itu ideal. Setelah kita pesen barang udah langsung jadi, udah langsung nyampe seperti itu. Itu kondisi paling sederhananya. Nah, nanti setelah kita belajar kondisi sederhana, kita akan belajar tentang kondisi-kondisi yang lebih kompleks. Di sini asumsi dari tujuan yang paling sederhana ini adalah 1, kebutuhan barang sepanjang tahun relatif stabil dan bisa diperkirakan, sehingga kita bisa menentukan kira-kira kita berapa banyak mau pesan. Lalu yang kedua, biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan barang yang disimpan tergantung pada banyaknya barang yang disimpan. Ketiga, besar biaya pemesanan barang untuk setiap kali pesan itu sama. Keempat, barang yang disimpan tidak mudah rusak. Kelima, barang selalu tersedia di pasar dan jumlah berapapun kebutuhan barang akan selalu bisa ada gitu. Jadi nggak ada stock out dari supplier. Lalu yang keenam, harga barang relatif stabil. Seperti apa modelnya ini? Nah, seperti ini. Ini adalah model paling sederhana dari economic order quantity atau jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Dari sini kita bisa lihat sumbu X ini adalah tingkat persediaan. Sumbu X adalah periode, sumbu Y adalah tingkat persediaan. Dan di sini ini adalah tingkat persediaan maksimal. Sedangkan ini adalah jangka waktu pemesanan. Jadi selama periode ini barang yang kita miliki itu akan habis terpakai. Kelihatan ya, habis terpakai, sehingga pada saat periode ini kita akan pesan lagi dengan jumlah maksimal. Dan ini karena ini adalah yang paling sederhana, dia kondisinya kan langsung bisa sampai barangnya.
Jadi kita nggak perlu tunggu. Setelah kita pesan ya saat itu juga barang udah ada. Jadi langsung ada. Terus dipakai lagi, langsung ada dipakai lagi. Nah, ini adalah tingkat persediaan rata-ratanya, tengah-tengahnya. Oke. Ini adalah tingkat persediaan minimal yaitu 0. Saat sudah habis, makanya pesan lagi harus sampai sini ya. Nah, di sini ada banyak istilahnya simbol-simbol yang perlu kita ketahui di dalam metode apa ini persediaan ini ya. Pertama adalah R. Simbol R itu menunjukkan kebutuhan barang selama 1 tahun. Q itu menunjukkan jumlah setiap kali pemesanan. Jadi sekali pesan itu bisa berapa kita pesan itu sebanyak Q. Lalu kebutuhan selama 1 tahun itu berapa banyak itu R. Jadi R dibagi Q itu berapa kali kita pesan dalam 1 tahun. Misalnya 1 tahun kebutuhannya 100. Sekali pesan kita hanya bisa 10. Berarti berapa kali kita harus pesan dalam setahun? 9.000. R itu kan jumlah kebutuhan selama 1 tahun. Ya, diketahui bro. 100. Misalnya 100. Lalu Q itu sekali pesan hanya bisa 10. Jadi, okay, kita untuk memenuhi 100 ini kita butuh pesan 10 kali frekuensi pemesanan. Nah, jangka waktunya tiap 10 kalinya itu berapa? Itu adalah Q per R. Adalah 10 per 100. 10 periode waktu. No. Jadi misalnya 1 tahun ya 10 kali 1 tahun 12. Nah, kalau misalnya ini ada tahunan berarti kan 10 kali 12. Jadi 1,2 bulanan lah gitu. Itu dari pesan 1 ke pesan yang lain, dari pesan pertama ke pesan kedua ke pesan ketiga itu jumlahnya 1,2 bulanan gitu ya. Dan ini kali 12 yang 1 tahun. Misalnya ini 1 tahun 12 bulan. Misalnya gitu ya. 1,2 bulan misalnya anggap aja ini 2,4. Ini jadi ini maaf ini saya sepertinya terburu-buru. Dan insya Allah waktunya ada yang nggak kurang ya. Takutnya kurang soalnya ini yang banyak seperti itu. Ya dulu 1,5 1,2 dari mana sih ya? Pemesanan pertama di sini si 1,2 bulan. Pemesanan kedua di sini 2, di bulan ke 2,4 gitu ya. Bisa bayangin kan? Jadi atau anggap aja misalnya anggap aja ini atau nggak usah dilihat ya. Pura-puranya R-nya itu Iya, udah sekitar 35 hari. Hah? Sekitar 35 hari. Oh gitu ya. Ya udah 35 hari, 70 hari seperti itu. Jadi di periode-periode itu kita adalah waktu kita pesan. Dari 0 kita pesan, terus hari ke-35 kita pesan lagi, hari ke-70 pesan lagi. Ya, itu adalah Q per M, yaitu jangka waktu pemesanan. Oke, lalu di sini kita nanti juga akan menggunakan beberapa simbol biaya. Di situ ada CS. CS adalah setup cost atau biaya pembelian, biaya sekali pesan, yang merupakan biaya yang dikeluarkan setiap kali pemesanan barang. Besarnya selalu sama, tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang dipesan. Contohnya biaya pengiriman surat pesanan, ongkos telex, interlokal, pengiriman petugas, pembelian, dan sebagainya. Lalu selain itu kita juga akan menggunakan biaya inventory atau biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika melakukan penyimpanan barang. Besarnya tergantung pada banyaknya barang yang disimpan. Jadi dia per unit. Satuannya adalah per unit. Iya,
per item, misalnya kayak botol berapa botol, itu per botol berapa biayanya. Nah di sini nanti yang akan kita hitung juga, kita akan hitung biaya pemesanan setahun. Itu biaya sekali pesan dikalikan frekuensi pemesanan. Biaya sekali pesan adalah CS, frekuensi pemesanan adalah R per T. Lalu biaya pemeliharaan setahun adalah biaya pemeliharaan per unit, CI, dikalikan frekuensi pemesanan, itu adalah Q per R, lalu dikalikan luas segitiga. Karena kan dia inventory atau persediaan. Dan di sini persediaannya itu adalah luasnya segitiga, setengah kali ini kan Q, lalu periodenya ini adalah Q per R. Oke ya, saya tulis di sini. Oh, salah. Tadi saya lurus. Periode ini adalah Q per R kan? Ini adalah periode waktunya. Jadi ini tuh seperti yang tadi saya bilang 35 hari, 70 hari juga. Ya. Nah, kalau untuk mencari biaya inventory, ini kan jumlah inventory kita di sini. Nah, maka itu adalah biaya pemeliharaan unit kali frekuensi pemesanan berapa kali kita berapa segitiga yang ada di sini. Dikalikan segitiga ini menunjukkan berapa jumlahnya yang berapa jumlahnya inventory kita. Nah, segitiga ini luasnya kan setengah alas kali ini ya, setengah kali kali R. Itu adalah biaya pemeliharaan setahun. Oke. Lalu selanjutnya untuk model paling sederhana masih kita melihat hubungan antara biaya setup, biaya pemeliharaan barang, dan total biaya. Nah, untuk biaya setup itu adalah yang melengkung ini ya, yang kurva melengkung. Ini biaya setup, ini biaya inventory. Karena biaya inventory kan tergantung jumlahnya. Tapi kita lihat biaya setup tadi kan biaya ya, biaya pemeliharaan tadi apa Bu? CI kali R per Q kali apa? biaya pemeliharaan itu CI kali R per Q Kali setengah Q. ya, Iya, kali tolong setengah Q kali Q per R. Q per R. Iya. Mungkin kalau di buku sebentar Langsung singkatnya sama Bu. namanya. Cuman setengah Q per CI aja. Di halaman berapa ya Mbak ya? 3.3 itu. Oh iya. Di bawah. Enggak lengkap. Oh iya. Yang paling bawah itu. Itu Biaya pemeliharaan. sebentar. Ada keterangan. Sebenarnya untuk yang di sini ini sama kayak yang di buku. Iya itunya.
Biaya pemeliharaan setahun adalah kalau dalam 1 tahun itu terjadi berkali-kali, maka seperti yang awal tadi, kalau cuma sekali, maka cukup itu kan langsung Q per 2 kan langsung jumlahnya kan ya. Jumlahnya dalam 1 tahun itu berapa inventorinya. Yang ini. Jadi kalau tadi itu kan misalnya terjadi banyak sekali segitiga. Banyak sekali segitiga atau banyak sekali order atau pemesanan itu kan harus kita cari per satu-satunya. Nah, ini tuh kita misalkan kalau misalnya setahun itu mungkin hanya ada 1 kali atau tapi ini R per Q ini lebih dari 1 kali harusnya. Kan kenapa cuma 1 ya? Setahun cuma gitu. Berdua. Oke. Kalau di buku cuman pakai yang dari slide kedua ini ya. Iya. Ini dia bilang bahwa banyaknya barang yang disimpan selama 1 tahun setiap hari selalu berubah-ubah. Pada saat pembelian baru saja dilakukan, jumlah barang sebanyak yang dibeli tadi. Tetapi setiap hari dipakai maka selalu berkurang dan akhirnya habis dan membeli lagi. Oleh karena itu untuk mencari rata-rata jumlah barang yang disimpan dalam gudang itu adalah Q tambah 0 ini kayaknya. Q tambah 0 bagi 2 atau Q per 2 0 harusnya. Oh ini nggak ada penjelasannya di atas. Biaya pemeliharaan barang sebesar ini. Oke. Intinya di sini kalau misalnya kita mencari biaya pemesanan setahun, maka kita harus cari berapa biaya pemesanan per sekali pesan dikalikan berapa kali pesan. Nah, kalau kita lihat biaya inventorinya itu adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan penyimpanan barang. Ini setiap kali melakukan penyimpanan barang. Oke, yang di sini pun juga masuk. Ini kemarin tuh ambil dari yang slide buku lama. Saya nggak cek yang di depan ini. Ternyata di sini udah nggak ada. Oke. Beda-beda bukunya Bu. Iya, ini edisi 2, ini baru. Oh, Ini edisi 2. Dulu ini pakai edisi 1. pakai versinya itu gimana? Makanya tambahin. Kita pakai yang belakang aja ya, mungkin. Edisi 2. Iya. Jadi kita mulai dari yang sini, yang halaman 5. Kebanyakan juga cuman dikalikan. Ada di slide juga di sini. Idealnya mau nggak ada mengenai kurva tersebut gitu. Oke. Kita lihat sama kita cocokin yuk. Iya. Oke, jadi udah langsung kalau yang kedua ini, tadi kan kita sudah belajar tentang biaya pemesanan sama biaya penyimpanan. Kalau di sini biaya pemesanan itu kurvanya ini lengkung ini ya, CS. Kalau ini biaya penyimpanan, di mana di sini kalau untuk total biaya ini kita dapatkan dari biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan itu adalah biaya 1 kali pesan dikali berapa kali kita pesan dalam 1 tahun. Nah, kalau biaya penyimpanan itu adalah
rata-rata penyimpanan dikalikan biaya simpan per unit produknya. Di sini yang kita akan evaluasi adalah berapakah jumlah pembelian yang paling ekonomis, atau kalau misalnya sering dengar ini tuh dibilang economic order quantity yang selalu disingkat EOQ. Kalau pernah dengar EOQ, ini adalah economic order quantity. Di sini itu economic order quantity ini rumusnya adalah akar dari 2 dikalikan jumlah permintaan dalam 1 tahun kalikan biaya setup dibagi biaya penyimpanan. Nah, ini rumusnya. Rumusnya ini dihafalin aja. Dari belakang pakainya rumusnya ini terus. Nah, ini adalah jumlah. Sebenarnya rumusnya fungsinya adalah ini. Tapi nanti tergantung, karena kita kan sebenarnya berangkatnya dari skep itu kan ya. Jadi rumus-rumus ini itu tuh turun dari situ. Makanya kalau tadi pun kalau misalnya banyak segitiga itu pun juga wajar lah kalau misalnya dalam 1 tahun itu kita melakukan penyimpanan, setiap periode kan kita melakukan penyimpanan yang memang harus dikalikan berapa banyak kan. Tapi kalau misalnya kita pengen tahunnya misalnya terakhir penyimpanan kan, kalau habis semua terbeli sama konsumen kan berarti udah nggak ada. Tapi kan tetap pada saat menyimpan itu kita butuh biaya penyimpanan kan. Misalnya pada saat kita punya simpanan ini, kita pasti kan butuh biaya penyimpanan ini. Tapi kalau misalnya ini berkali-kali, maka artinya kita melakukan pengeluaran selama berkali-kali itu. Cuman kalau di situ diceritanya ini kan nanti habis gitu. Jadinya dia ibaratkan seolah itu adalah biaya untuk 1 kali penyimpanan dengan jumlah penyimpanan Q itu berapa? Itu adalah Q per 2 kali CI, rata-rata penyimpanan. Lalu jangka waktu setiap siklus pembelian itu adalah T. T itu adalah jumlahnya pemesanan yang ekonomis dibagi jumlah permintaan. Dan ini itu rumusnya ini. Oke ya. Terus sebenarnya ini juga harusnya R kuadrat ya kalau masuk ke dalam. Ini kan di luar. R kuadrat. Harusnya masuk R kuadrat kalau bisa begitu. Kalau dimasukkan ke dalam dia harus menjadi R kuadrat kan, dia dari luar terus masuk ke dalam kan. R kuadrat CI gitu. Nah, harusnya nanti. Salah ya. Maaf itu kemarin saya belum Berarti revisi. di buku ini juga salah. Kalau cuma begini itu benar. Kalau cuma begini, yang benar adalah begini. Nah, terus kalau ini itu kan akar 2R CS per CI kan, nah, kan dibaginya di luar kan, Di buku mirip itu. mirip yang dalam. Yang itu nggak ada kuadratnya di halaman 3 Iya. Betul yang ibu tulis. Setelah ada dibagi. Sebentar. Tapi kalau dimasukkan ke dalamnya akar itu tidak boleh kalau begitu. Ini kan dia di luar akar kan. Soalnya kan ini kan rumusnya ini. Ya kan? Ini kan di luarnya. Atau bisa dibilang ini itu adalah 1/n dikalikan akar 2R CS per CI. Nah, kalau ini masuk situ kan berarti kan harus diakarkan kan? Kalau ini masuk situ, oke. Nanti Iya, dikalikan itu. benar, itu benar. Iya, Karena dikalikan R ada yang kali C. hilang. Banyak hilang. Dia jadi ya R-nya Iya. hilang. 2R CS per R R kali C. kuadrat CI. R-nya hilang. Iya. Oke, udah Iya. benar. Soalnya di bawah sini hitungannya juga gitu. Maksudnya Benar. kuadrat. Saya tadi bayangannya,
kenapa masuk ke dalam kok cuman R2 dan ternyata Iya, R atasnya biasanya kalau di buku emang gitu langsung Caranya awalnya langsungnya itu nggak dijabarkan. itu dari situ ya, dia masuk R kuadrat tapi kan dia hilang, hapus. Jadi kan ini kan sebenarnya gini. Kalau dia dimasukkan kan jadi begini. RR biar dia bisa keluar jadi satu kan. RR CI. Ini ada dua, ini kan hangus ya kan. Hangus jadinya seperti ini. 2CS per Kok bisa dihangusin? soalnya kan ini sama dari atas sama bawah. Misal kayak satu dibagi satu. Kan satu kos sama gitu. ibu bilang Ada satu kalau satu. Atau gini misalnya contohnya 2 dikalikan 4 dibagi 2. 2 nya hilang kan? Nah, itu sama seperti itu. R nya hilang tinggal 4. Oke ya. Nah, seperti itu. Ini dua rumus penting yang mungkin diingat saja. Rumusnya seperti apa? Ingat saja. Jadi paham. Tulis sendiri, harus diingat. Diucap lagi. Harus diingat. Dihafal. Iya. Hafal jangan angkanya masih satu kita satu. Ini contoh soalnya, seorang pedagang selama 1 tahun harus memenuhi permintaan sebanyak 24.000 kg. Saya sambil nulis di sana ya, sambil nanti dari situ kita apa yang kita ketahui. Oke. Seorang pedagang selama 1 tahun harus memenuhi permintaan sebanyak 24.000 kg. Berarti apa itu? Kita udah tahu R 24.000 kg. Lalu permintaan sepanjang tahun diasumsikan sama. Lalu biaya setiap kali pesan itu sebesar 3.500. Biaya pesan 3.500. Lalu biaya penyimpanan setiap kilogram barang adalah 10. Berarti CI-nya 10. Nah, oke. Berarti berapakah economic order quantity atau pembelian yang ekonomis dan jangka waktunya? Kita tinggal masukkan saja ke dalam situ. 4 mol 98 Oke ya. Kurang 01. Oke. Dimasukin. Jadi intinya itu ada rumus seperti itu, datanya ada, dimasukin. Kalau untuk mencari T-nya, ya udah ini dibagi sama R. Iya, R. Di aksen dan sama dengan di bintang dibagi R. 4,98 dibagi 24.000. Di sini kan kali 10 Bu. Mana? Oh, punya langsung ya. 10 itu CI itu. Enggak maksudnya 24.000 kan dikali 10 dulu Bu. Ya itu nggak diakar. Oh, enggak diakal orang langsung. Iya langsung nggak diakar. Oh iya, aku nggak diakan. Berarti tanpa diakar pun bisa. Hasilnya juga sama. Bisa, karena kan sebenarnya rumus akhirnya kan yang ini. Kalau misalnya kita udah menghitung ini, Di belakang nggak harus. kalau kita udah menghitung ini cukup aja ini dibagi ini, nggak usah dibikin akar lagi. Kalau dibikin akar lagi kan daripada kita ngitung lebih Lama. lama. Kalau kita
kita nggak tahu ini, ya udah kita bikin ini. Kalau nggak tahu V baru bikin yang akar. Tapi kalau udah punya Q, tinggal Q dibagi N. Karena kan Q udah kita bikin ini kan sama. Oke. Selanjutnya, ini kita masuk ke dalam, kalau modelnya itu lebih kompleks sedikit, ada keterlambatan. Kalau tadi kan sekali pesan itu nggak telat ya, tapi ini kalau misalnya ada telatnya kayak gimana gitu. Nah, kalau ada telatnya maka sebisa mungkin kita pesen sebelum dia habis. Karena kan saat menunggu dia datang, kita masih punya persediaan. Jadi kita nggak kehabisan stok saat misalnya ada yang datang ternyata stok kita habis, maka kita harus pesen sebelum dia habis. Dalam model ini tuh dimungkinkan keterlambatan penyediaan barang, tetapi keterlambatan ini memerlukan tambahan biaya. Jadi perusahaan selain menanggung biaya setup, biaya pemeliharaan barang juga akan menanggung biaya keterlambatan. Kalau tadi kan kita hanya membahas tentang CS sama CI, tapi kalau ada keterlambatan kita pun juga akan membahas tentang CT atau biaya keterlambatan barang. Nah, asumsi yang dipakai adalah besar biaya ekstra karena keterlambatan akan bergantung pada jumlah kekurangan barang dan jangka waktu keterlambatan. Nah, di sini S ini adalah stok yang masuk ke dalam persediaan. Q itu adalah jumlah sekali pemesanan. Ya, sekali pemesanan kita pesan Q yang masuk ke persediaan ini. Kenapa? Karena Q dikurangi S itu dipakai untuk memenuhi kekurangan permintaan karena adanya keterlambatan waktu. Nah, lalu T, ini ada T, IN ini ada jangka waktu setiap kali siklus pembelian, sama seperti tadi ya. Kalau kita punya yang tadi tidak terlambat kan cantik tuh, apa namanya, grafiknya. Ya. Ini nanti. Ini. Tapi kalau ada keterlambatan, sebelum titik ini habis kita harus pesan. Sebelum ini sampai 0 kan, ini 0-nya ada di sini ya, bukan di sini. Ini bukan titik 0, ini hanya menunjukkan periode. Nilai persediaan habis itu ada di sini. Nah, QS per R ini itu adalah waktu lead time atau waktu tunggu kedatangan barang. Q min S per R. Lalu di sini adalah S per R. Di sini adalah S per R. Itu adalah pre-order point-nya. Kapan kita pesan lagi itu di posisi point ini ya. Masih sama, simbol-simbol yang kita pakai masih sama, R, Q, R per Q, Q per R, tapi di sini ada tambahannya adalah CT. Nah, di situ sambil minta tolong dicekin juga sama yang di sini. Saya rasa pas saya cek mungkin ini yang sini sama. Ini ada yang beda, Bu. Ada yang beda yang mana? Antara SR, letaknya SR sama ada lagi Q dikurangi S. Itu juga ada di sini. Ada Mbak. Oh, di atas Di ya? bawah. Bawah. Iya, ini Mbak. Itu kan tapi D itu kan ditaruh di atas. Ya waktu tunggunya waktu tunggu ini order. Di order. Ini di order itu. Oh ada Mbak ini Mbak, yang Q dikurangi S ini. Oh iya di situ nggak tulis. Di situ nggak ada. Makanya saya bingung di situ nggak ada. Makanya aku bingung. Iya iya. Simple. Hmm. CT. Q dikurangi S. Oke. Nah, di sini kita akan membahas atau menghitung
3 biaya dalam 1 tahun, yaitu biaya pemesanan, biaya pemeliharaan, dan juga biaya keterlambatan. Dengan konsep yang sama, berarti yang tadi pun juga sama, yang paling yang halaman paling pertama yang tadi nggak ada di buku itu dimengertiin aja ya, mungkin nggak ada di sini, tapi konsepnya adalah sama seperti ini. Kan kita lihat persegitiganya itu, jadi setahun itu kita pesan berapa kali itu kan tergantung ada berapa segitiga. Itu menunjukkan satu segitiga itu menunjukkan kita sekali pesan. Kalau ada 3 segitiga berarti kita 3 kali pesan. Nah, karena itu biaya sekali pesan kali frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanan ini ditunjukkan dengan ada berapa banyak gunung-gunung segitiga itu. Kalau biaya pemeliharaan 1 tahun itu biaya pemeliharaan per unit dikalikan frekuensi pemesanan dikalikan luas segitiga. Itu biaya pemeliharaan per unit kan CI, frekuensi pemesanan R per Q. Ya. Lalu luas segitiganya setengah S kalikan S per R. Luas segitiga untuk sekali pesan. Setengah kali S, S per R. Ini kan S per R ya. Sini kan S. Nah, jadi yang kita simpan itu kan ini biaya yang kita biaya yang kena inventory cost yang ini. Dimana segitiga ini itu luasnya adalah setengah kali S dikalikan S per R ya. Oke. Setengah kali S dikalikan S per R. Oke. Nah, lalu ini semua kita tulis di sini. Itu ada yang halus-halus lagi di situ juga. CI kali R per I kali setengah kalikan S kali S per R ya. Apa yang hangus? R-nya hangus. Sisanya adalah CI kalikan S kuadrat per 2I. Oke ya. CI kali S kuadrat per 2I. Silakan dilihat dulu. Itu dari I situ. apa 2R tuh? 2I. Enggak kan? R hangus. R-nya hangus. R-nya hangus. R-nya Dari hangus. buku juga Iya, Q. biaya pemeliharaan itu kan Iya, iya. itu S2 C1 CI per 2 Di buku kok yo R ya. ini Iya. gitu. Setahun kan? Iya, sebenarnya sih Setahun itu buku ya pemeliharaan barang selama Setahun, setahun. tiap unit per tahun tuh yang kita sekarang. sekarang sama kamu Itu setahun. Tahun ya? Itu yang di halaman 3.9. itu sih di kono ngobrol setelah akhir kan saya kan loro tamu foto rumah ini masih jiran loro mau kan enggak Kalau yang 3.8 itu kan biaya iya apa itu besar biaya pemeliharaan dapat dicari dengan luas segitiga pertama dikalikan dengan biaya pemeliharaan tiap tahun tiap Oh, tahun. yang dimaksud ini loh Bu, yang per unit ini kan di sini 2R kan yang per unit. Heeh. Di situ kan ini ada nulis yang per unit semua setahun. Ya, semua setahunan. Iya. Kalau jumlah biaya di atas dikalikan dengan banyaknya siklus dalam 1 tahun, akan kita dapatkan jumlah biaya selama 1 tahun. Nah, sama dengan yang ini, yang nomor 1 itu juga. Kalau dikalikan dengan yang depan ini, kalau dikalikan dengan 1 tahun, ya,
banget ini, makanya saya tadi khawatir kok nggak betul-betul ya. Aku ini soalnya Kayaknya kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku lanjut aja. iya. Aku paham. Berarti itu nggak usah yang biaya pemeliharaan tiap unit itu nggak dipakai. Silakan kok. Ya itu kalau misalnya cuma satu, maka sama kayak tadi kalau misalnya cuma Segitiganya cuma satu. kalau cuma satu kayak gitu. Atau ini kan per unitnya, tiap unit tiap tahun. Gimana dalam satu tahun ada berapa kali istilahnya pembelian kayak gitu ya. Ini kan setengah S per R SCI. Nah, kita bahas yang di situ biaya pembelian barang selama 1 tahun. Sebentar. Oke. Kalau yang di buku halaman 3.8 itu adalah kondisi kalau kita cuma menghitung Satu segitiga. sama kayak yang tadi juga. Kalau yang pertama itu kan kalau yang di sini ini itu kita kalau menghitung semua segitiganya itu seperti itu. Ya. Kalau cuma satu segitiganya itu seperti yang di sebelah kanan atas. Tapi dia dibilang biaya total. Cuman itu tiap unitnya, tiap unit tiap tahun. Gitu ya. Mana tadi? Nah, di sini. Oke. Nah, kalau yang biaya keterlambatan selama setahun itu biaya keterlambatan per unit atau jangka waktu dikalikan frekuensi pemesanan kali luas segitiga. Nah, di situ biaya keterlambatan kan CT, lalu frekuensi pemesanan R per Q. Luas segitiganya ini yang mana keterlambatan kan ada di sini. Ya. Segitiga ini kan tingginya itu adalah Q per S, Q minus S, lalu alasnya adalah S per Q. Jadinya luasnya itu adalah setengah kalikan Q minus S per Q minus S per R. Oh iya, di sana. Sorry, ini kan segitiga ini tingginya Q minus S, lalu alasnya Q minus S per R. Bagaimana? Oh, jadi pakai huruf-hurufnya di situ, Bu. Maksudnya pakai huruf-huruf yang ditulis di situ. Simbol-simbol. Oh ya, dari situ. Kan soalnya kalau misalnya kita pemesanan berarti sini kan. Sorry. Kalau inventory sini, berarti kita perhatikan luas segitiga ini. Terus berapa kali ada segitiga itu menunjukkan berapa kali dalam setahun. Tapi kalau satu unitnya saja, ya cuma biaya pemeliharaan kali luas segitiga gitu saja. Ya. Nah, lalu kalau CT itu kan biaya keterlambatan itu ada di mana? Ada di sini. Waktu tunggu itu, Bu ya? Iya. Kan segitiga ini saya tulis di sini ya. Segitiga terbalik ini. Ininya kan Q min S. Lalu sininya adalah Q min S per R, ya kan? Ya. Maka luasnya adalah setengah kalikan Q min S kalikan Q min S per R, ya kan? Luasnya ini adalah luasnya segitiga itu adalah setengah kalikan Q min S per R kalikan Q min S.
min S-nya kan jadi kuadrat. Lalu Q min S-nya jadi kuadrat. Lalu R-nya habis sama R yang di atas ini ya. Habis. Nah, Q-nya di bawah masih tinggal sama 2. Dan jadi 2Q. Jadi ini rumus CT dalam 1 tahun. Nanti kalau misalnya mau ujian, caranya semua rumus-rumus yang ada di sini ditulisin di kertas gitu ya, satu-satu. Misalnya kayak CS biaya setup 1 tahun rumusnya apa, biaya penyimpanan 1 tahun rumusnya apa. Terus kalau ada yang dengan keterlambatan, karena kan dengan keterlambatan sama tanpa keterlambatan kan beda. Dengan keterlambatan rumusnya apa? Sebenarnya nanti kalau habis dilihat semua itu tuh pada dasarnya sama, karena itu cuma nambahin sesuatu aja. Kalau terlambat berarti ada sesuatu yang harus dimodifikasi kayak gitu. Nah, untuk ngapalinnya seperti itu akan lebih enak karena kan jadinya rapi, listnya rapi, daftarnya gitu. Oke. Selanjutnya masih ini model dengan keterlambatan, hubungan antara biaya setup dengan biaya pemeliharaan barang, biaya keterlambatan dan total biaya itu adalah seperti ini. Total biaya dalam 1 tahun itu adalah R per Q kalikan CS itu adalah biaya setup, lalu S kuadrat kali CI bagi 2Q itu adalah biaya pemeliharaan, lalu ditambahkan CT kalikan S min Q kuadrat dibagi 2Q itu adalah biaya keterlambatan. Sama yang tadi kita satu-satu kita cari. Ya. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau kita mencari jumlah pembelian yang ekonomis itu sedikit berbeda dengan kalau jumlah pembelian ekonomis tanpa keterlambatan. Kalau tanpa keterlambatan kan cukup seperti ini kan ya. Nah, kalau dengan keterlambatan itu ada tambahannya, tambahan satu tambah akar CT plus CI dibagi CT. Lalu jumlah pembelian yang masuk ke dalam inventory ekonomis yaitu yang S tadi. Q kan pemesanan kita, tapi yang masuk ke inventory kan tidak semua Q karena sebagian Q dipakai untuk membayar keterlambatan atau memenuhi keterlambatan. Jadi S bintang adalah tingkat inventory ekonomis yang ada di dalam perusahaan atau gudangnya itu nanti ya. Itu cara ngitungnya adalah angka dari 2RCS per CI akar CT dikalikan angka CT per CT plus CI. Bedanya ini dibalik aja, balikannya ini, jangan sampai kebalikan dia. Kalau Q yang 2 di atas, artinya CT plus CI nya di atas. Kalau S CT plus CI nya di bawah. Itu tak bedanya antara Q sama S. Lalu untuk jangka waktu masih sama kan rumusnya Q per Q R. per R. Tapi kok ada kali setahun kalau di buku jika tambahin Di halaman berapa Mbak? 3.10 di R kali 1 tahun. Itu aku mau. Oh, itu adalah karena itu unitnya. Jadi T itu nanti itu satuannya tahun gitu. Oh. Oke, alhamdulillah. Kegiatan belajar 1 sudah beres. Ada yang ditanyakan? Dilihat dulu aja. Oh, masih belum ding. Iya, Jadi soal soalnya lupa saya. Nah, oke, soalnya sambil di sini. Terus kita misalnya kita baca soal, kita sambil tulis apa yang diketahui. Jadi kalau baca soal semua dibaca sampai selesai, kita nggak pakai rekap, itu kadang jadi bingung. ya Banyak sekali ini yang akan misalnya. Nah, ini soalnya seorang pedagang selama 1 tahun harus memenuhi permintaan sebanyak 1.000 buah. Kita tahu apa? R 1.000. Biaya setiap kali pesan sebesar 100. CS 100.
biaya penyimpanan barang sebesar 20% dari harga barang yang senilai 20. Berarti biaya penyimpanannya adalah 20% dari 20. Lalu, kalau terjadi keterlambatan, konsumen masih mau membeli, tetapi perusahaan menanggung biaya ekstra sebesar 3,65 setiap barang setahun. Biasanya 3,65. Ya. Lalu di sini kita menghitung semuanya. Q bintang atau biaya pemesanan ekonomis, S bintang biaya inventory, Q bintang adalah jumlah pembelian ekonomis, S bintang adalah jumlah pembelian yang masuk inventory, atau T adalah siklus pembelian. Ini kita masukin aja semuanya, sama seperti di slide itu. Kita masukin 2 dikalikan R1000, CS 100, CI 4, CT 3,65, tambah 4 dibagi 3,65. Ini dihitung dulu di akar, ini dihitung dulu di akar, terus dikalikan. Dapatnya ini. Oke. Sama dengan ini sama persis, ini cuma dibalik. Terus ini dibalikan dapatnya ini. Nah, kalau T tinggal Q bintang atau jumlah pemesanan ekonomis dibagi R. Tinggal ini terus dibagi R. Kok bisa dibalik, Bu? Alasannya kenapa itu? Bingung. Dari rumus, Iya. rumusnya juga dibalik lah. Iya, semuanya Pak. Itu lagi. Bisa perempuan udah dari sana ya perempuan. Oke. Itu dari halaman 3,9, tapi ini memang agak agak rumit karena itu masalah integral sama diferensial. Jadi itu dari proses itu. Cuma saya nggak turunin di sini ya. Karena pasti itu mungkin ya panjang. Jadi kalau Q itu didapatkan dari diferensial pada Q atau penurunan pada Q. Kalau S itu diturunkan pada S. Oke. Itu jadinya bisa dapat seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa dibuka itu lihat halaman 3.9. Sudah? Itu kan ada persamaan dari bawah, kita lihat ada S bintang, Q bintang, lalu di atasnya ada JB. Nah, JB ini kalau diturunkan terhadap Q, itu nanti jadinya Q bintang, kalau diturunkan terhadap S, jadinya S bintang, gitu. Dari situ. Oke. Ya, sebenarnya benar ini, karena rumusnya banyak. Karena sebenarnya kalau misalnya kasusnya ya, tinggal masukin ya. Tapi memang rumusnya banyak. Harus baca dulu. Nah, kita masuk udah ke kegiatan belajar 2. Ini kita mempelajari tentang model dengan potongan harga. Jadi kalau tadi kita udah bahas yang paling sederhana, lalu yang kedua kita bahas saat misalnya pesanan itu datangnya terlambat. Lalu sekarang kita bahas kalau misalnya kita akan ada diskon saat pembelian lebih dari berapa jumlah gitu ya. Nah, di sini dalam model dengan potongan harga ini berlaku potongan harga apabila membeli dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu di sini akan ada dua nilai. Dua nilai itu kita bilang nilai P1 itu adalah nilai tanpa potongan harga.
menghitung total biaya setahun kalau tanpa potongan harga dengan potongan harga. Bedanya hanya ada di sini. Kalau misalnya kita biaya setahunnya itu kita membeli jumlah tanpa potongan harga, maka dikalikan aja dengan harga tanpa potongan. Jumlah yang kita beli dikalikan harga tanpa potongan. Tapi kalau kita dapat potongan harga, jumlah yang kita beli dikalikan dengan dikalikan dengan harga dengan potongan. Itu saja. Yang lainnya sama, ya. Sebenarnya ini adalah konsep ini biaya pesan, terus ini adalah biaya setup, ya, berapa kali pemesanan, ini biaya barang, kalau ini biaya setup, lalu ini biaya inventory. Biaya inventory itu pada dasarnya memang rata-rata inventory dikalikan CI. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun terjadi berkali-kali inventory, maka dari itu yang pas di awal tadi kan kita rumusnya nggak sesimpel ini. Tapi itu berangkat dari dia adalah rata-rata persediaan dikalikan biaya persediaan. Jadi sebenarnya simpelnya adalah harganya berapa dikalikan berapa banyak yang kita punya. Misalnya kita punya botol, biaya beli botol itu berapa? Misalnya biaya beli botol 10, kita beli 10 botol, ya 10 kali 10, lalu biaya simpan botol per botolnya berapa? Misalnya 2, ya, terus ya 10 kali 10 tambah 10 kali 2, itu total biaya kita beli dan biaya kita simpan, ya. Jadinya maksudnya konsep harganya ini tuh sebenarnya adalah tinggal berapa banyaknya dikalikan berapa harga per unitnya. Seperti itu sebenarnya konsepnya. Nah, di sini ada sebuah konsep. Kalau misalnya kita menemui kasus model dengan potongan harga, maka saat misalnya kita tentukan jumlah ekonomis pemesanan dan ternyata jumlah ekonomis pemesanannya itu kurang dari biaya untuk mendapatkan potongan harga, maka bila Q atau jumlah ekonomis pemesanan kurang dari B biaya untuk kita bisa dapat potongan harga, maka harga belinya BI. Tapi bila I-nya besar dari B, maka harga belinya BI. Capek ya? Kayak kereta mahal. Alhamdulillah agak masuk sedikit. Walaupun bohong. Banyak banget rumusnya. Ini belum satu buku. Oh iya, pelan-pelan. Ini sedikit kok. Memang banyak rumusnya tapi slide-nya sedikit. Iya, saya lihat. Oh, lihat buku rumus terus. Gimana mau jadi bos bayi ini? Belajar. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh model dengan potongan harga. Kucing kita dulu ya. Oh iya. Harus berdua ini, Bu. Harus berdua. Janjian, kalau itu takut dibudi. Saya tahu pasti juga capek. Kuliah dari pagi sampai sore. Apalagi ibu. Oh, saya kalau kuliah nggak pernah kalau dari pagi sampai sore, Mbak. Kalau kayak gitu saya juga pasti capek. Paling satu kelas biasanya kan sehari 3 jam aja gitu. Gak apa-apa, Mbak. Semangat ya, semoga barokah ini. Kita punya 3 kasus di mana masing-masing kasus ini punya karakter permasalahan yang berbeda-beda. Kita mulai dari contoh pertama, itu yang paling simpel. Nah, di sini perusahaan roti memerlukan 2.400 kuintal gandum. Artinya memerlukan segitu, artinya R-nya 2.400.
Kalau jumlah pembelian kurang dari 500 kuintal, maka harga beli gandum adalah 20.000. Jadi B-nya kan 500 ya. Jadi B500 ini P1 tanpa potongan harga adalah 20.000. B2 dengan potongan harga. Oke. Namun apabila pembelian lebih dari 500 kuintal, harga belinya 18.500. Biaya penyimpanan sebesar 400 dan biaya setiap kali pesan sebesar 35.000. Salah. Iya, 35.000. Itu CI-nya kan 400 per kuintal. Iya. CI 400. Ada yang salah? Nah. Yang mana, Mbak? Itu per kuintal berarti ntar kalau pesennya berapa gitu. Dikali. Berarti tinggal dikali. Iya, karena kan kalau C itu per unit produk. Nah, makanya tadi kalau rumus paling simpelnya adalah 2 Q per 2 kali CI. Itu karena rata-rata dikalikan jumlah biaya per unit. Jawaban. Kasihan banget. bahasa Saya juga begitu kok ada kalau di kelas ya. Kalau misalkan, no, Mbak minum Mbak. Udah kebanyakan ambil 2 botol kuih. Oh iya. Botol Mbak, 2 botol. Oke. Lalu ini kita cari kimin dengan rumus masih sama akar 2R CS per CI kan. Masukin aja semua yang kita tahu di sini. Di situ kita dapat 648,074. Nah, di situ kita lihat oh ternyata pemesanan ekonomis kita lebih besar daripada jumlah kita bisa dapat diskon, ya. Nah, kita butuhnya pesannya memang segitu dan ternyata itu lebih dari diskon, lebih dari lebih dari jumlah yang kita bisa dapat diskon. Jadinya maka kita akan tetap pesen sejumlah ini, gitu ya. Oke. Itu karena jumlah kimin kita atau minimum pemesanan ekonomis kita lebih besar daripada ini, daripada jumlah kita bisa dapat diskon. Oke. Nah, kalau bisa. Terus ini ada kasus lagi, masih sama, tapi kondisinya di sini itu ada perubahan. Biaya pemesanannya diturunkan jadi 10.000. Biaya pemesanan itu mana ini? Yang CS-nya semuanya yang kedua. 35.000. Ya, S2 jadi 10.000. Udah kita hitung ya, kalau misalnya dia masuk ke 10.000 berapa, ternyata kita dapat jumlah minimum ekonomisnya adalah 346. 346 itu kan kurang dari 500. Nah, kalau ini kurang dari 500, kita tuh enaknya beli jumlah ini atau beli 500 biar dapat diskon. 500. Ya, tapi itu belum tentu. Kita harus ngecek dulu total biayanya. Nah, karena ini kurang, maka kita harus bandingkan total biaya saat kita beli dengan kimin dengan total biaya saat kita beli 500. Nah, total biayanya kan tadi seperti yang di awal. Kalau misalnya kita beli kimin kan berarti harganya pakai P1 kan karena nggak ada diskon. Nah, R kalikan P1 ditambahkan R per kimin kali CS, ini biaya setup cost-nya. Lalu ditambahkan ini biaya inventory-nya, kimin bagi 2 kalikan CI. Oke, kita dapat hitungannya tinggal dimasukin aja, datanya sudah ada ya. Nah, dapatnya segini. Lalu kalau kita misalnya membeli dengan B 500, maka biaya beli kita itu harganya jadi P2 18.500.
Yang lainnya berarti yang Kimin ini diganti sama P kan? Iya 500. Ganti sama P, ganti sama P, ganti sama P. Ya, dapat ternyata lebih murah bener kalau kita beli 500 dibandingkan 345. Jadinya karena lebih murah pakai B, karena lebih murah beli yang 500, mendingan kita beli 500. Secara lebih murah dan dapatnya lebih banyak kan? Iya. Nah, itu kalau seperti ini. Nah, kalau kondisinya lagi di sini di contoh ketiga itu kita mengubah biaya inventorinya diubah menjadi 600 dan biaya pemesanan diubah jadi 5.000. Jadi CI-nya CI 3 ya. Jadi 600, CS-nya CS3 5.000. Masukin saja di rumus Kiminnya. Kita dapat 200. Aduh, 200 nih kurang dari 500. Nah, terus kita lihat murahan mana ya, kita beli 200 apa 500. Sama seperti itu kalau kita hitung dengan kita beli menggunakan Kimin ini, total biayanya berapa? Ternyata 48 120. Lalu kita hitung dengan menggunakan 500, biayanya 44 Oh, ternyata masih murah kalau kita beli cuma 200 gitu ya. Jadi di sini tuh karena murahan pakai Kimin, maka kita beli dengan jumlah Kimin. Ya. Itu kalau teorinya ini. Khusus untuk yang ketiga ini, saya bilang itu kalau teorinya. Tapi kita lihat perbedaannya kan nggak jauh kan. 48 120 sama 48 105. Cuman beda 54.000. Ya kan? Beda 54.000. Kita dapat selisih barang 300. Nah, oke. Sebenarnya kalau masalah ekonomis kita masuk ke teori pengambilan keputusan, mungkin kita lebih mending ambil yang bagus. Tapi kalau teorinya ini, karena memang teorinya Mas Sakor gitu ya, kita pilihnya yang ini. Jadi kalau soalnya ini pilih yang ini ya, karena kita nggak membahas tentang pertimbangan mengambil keputusan untuk membandingkan itu sebenarnya trade off-nya atau perbandingan yang kita keluarkan dengan yang kita dapat berapa, itu nggak ada. Kalau bedanya jauh, misalnya jegletnya banget itu ini cuma 20.000 harganya, itu 48 ya kita beli yang 200 aja karena beda harganya jauh gitu. Kenapa kalau kita beli yang 200 aja? Karena kita kebutuhan minimalnya 200. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak harus nambahnya, toh kita juga nggak membutuhkan 300 itu. Karena kita harus simpen gitu kan. Oke. Itu model dengan potongan harga. Lalu selanjutnya model dengan produksi sendiri. Waduh, saya juga pengen cepat slide terakhir. Model-model ini sangat banyak sekali. Masih ada satu bab lagi. Nah, kalau model dengan produksi sendiri ini, kita misalkan barang itu tidak dibeli, tapi kita sendiri yang produksi. Dalam produksi barang, tentu saja tidak bisa sekaligus dalam jumlah yang banyak, tergantung pada produktivitas atau kapasitas produksinya. Nah, di sini kita ada tambahan simbol, yaitu PR. PR adalah tingkat produksi setiap tahun. Nah, lalu ada T1, T2. T1 itu adalah waktu sampai produk mencapai kapasitas maksimal. Kalau T2 itu adalah waktu sampai produk itu habis terpakai tanpa sisa. Produk habis terpakai tanpa produksi. Lalu CS sama CI sudah hafal ya, paling sudah mengontak mungkin ya. Belum. Set apa sama inventory record. Soalnya dari tadi kita CS sama CI. Seperti apa itu produksi tanpa konsumsi? Produksi tanpa konsumsi adalah kita memproduksi dengan tingkat produksi PR itu ditunjukkan dengan slope-nya atau kemiringan kita ini ya, sampai kapasitas produksinya yaitu Q. Nah, di sini ini adalah periode produksi sampai sekali produksi untuk mencapai maksimum kapasitas produksi. Nah, lalu kalau konsumsi tanpa produksi
adalah penggunaan barang atau pemakaian barang dengan tingkat pemakaian itu ditunjukkan dengan slope atau kemiringan segitiga ini. Ya. Ini R. Di mana laju penghabisannya itu tuh T2. Yang mana di sini disampaikan bahwa apabila dalam memproduksi barang juga disertai dengan konsumsi, maka kita harus asumsikan bahwa tingkat produksinya itu lebih besar. Tingkat produksinya ini lebih besar daripada tingkat konsumsinya. Sehingga barang itu lebih cepat diproduksi lagi daripada barang itu cepat habis. Jadi saat kita itu selesai produksi, barang itu tuh belum habis terpakai. Karena kalau misalnya tingkat produksinya lebih rendah daripada tingkat konsumsi, ini barang udah habis, ini barang sudah berhenti produksi, tapi barang udah habis, padahal kita tuh belum selesai produksi. Nah, jadi diharapkan kalau misalnya produksi disertai dengan konsumsi, kita bisa cepat untuk mendapatkan jumlah produksi maksimal. Intinya kalau misalnya barang dan produk diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama, maka kita harus cepat memproduksinya dibandingkan barang itu tuh cepat dihabisinya. Kalau misalnya barang itu lebih cepat dihabisinya, misalnya kita kayak gini, misalnya dalam 1 jam kita produksi 10, maka kalau bisa konsumsinya kan dalam 1 jam kurang dari 10, sehingga kan kita bisa penuhi. Artinya gak keteter. Sehingga misalnya kita 2 jam kita bisa menghasilkan 20, tapi dalam 2 jam masih habisnya 10. Jadi kalau untuk menghabiskannya butuh waktu lebih lama. Jadi waktu untuk menghabiskan barang itu tuh lebih lama daripada waktu untuk memproduksi. Artinya kita bisa mengcover kebutuhan itu. Jadi nggak keteter, kata masnya itu nggak keteteran. Kalau misalnya konsumsinya lebih cepat daripada produksinya, nah dia sudah habis, kita belum bisa mencapai. Misalnya dia menghabiskan barang dalam 1 jam, menghabiskan barang 10, kita produksinya cuma 5, dan dia sudah habis 10, kita baru 5. Kita butuh waktu 2 jam untuk jadi 10, dia butuh 1 jam untuk menghabiskan 10. Seperti kita misalnya goreng tempe, kita baru goreng 1, udah yang ambil udah 2, semuanya orang ambil, ya habis sebelum kita aja selesai produksinya sudah habis. Bisa seperti itu, bisa kan bayanginnya itu. Nah, kalau itu produksi disertai dengan konsumsi, maka kita harus asumsikan bahwa jumlah produksi kita lebih besar daripada tingkat produksi kita lebih besar daripada tingkat konsumsi. Maka di situ pasti akan ada sisa produk yang akan masuk ke dalam persediaan. Kalau misalnya produksi kita lebih besar, pasti akan ada sisa produksi yang masuk ke dalam persediaan. Dan sisa produksi yang masuk ke dalam persediaan itu akan selalu bertambah dengan tingkat atau slope atau kemiringan PR min R, atau production dikurangi pemakaian. Nah, dari sini sebelum kita masuk ke dalam rumusnya ini, pertama kita ingat dulu kalau produksi tanpa konsumsi itu production rate-nya adalah Q per T. Jadi kita ingat bahwa slope itu adalah tangan. Tangan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Maaf ya. Iya, Bu. Oh iya sih. Yang penting bonus. Yang perlu kita ingat adalah slope atau kemiringan itu adalah tangan dari sudut. Nah, tangan dari sudut adalah sisi depan dibagi sisi samping, ya.
slope-nya ini kan ini. Kalau kita berarti PR ini adalah sisi depannya Q dibagi T1. Oke ya. PR adalah Q dibagi T1. Q kan sini ya. Ini kan slope-nya sini. Q dibagi T1. Nah, kalau ini R-nya kan sini. R adalah Q dibagi T2. R adalah Q dibagi T2. Nah, begitu juga kalau misalnya kita produksi bersama dengan konsumsi dengan tingkat produksi lebih besar daripada konsumsi, sehingga kita bisa menyimpan produksi dengan pertambahan dengan tingkat pertambahan sebesar PR min R, maka di sini kita bisa menghitung jumlah persediaan maksimal yang dapat dicari dengan cara ini kan slope-nya penyimpanan. Slope penyimpanan ini adalah maksimum produksi dibagi waktu produksi tapi tanpa konsumsi. Ya. Kalau misalnya kita bersama-sama itu adalah produksi dengan konsumsi, itu nanti grafiknya dua grafik itu digabung jadi satu. Jadinya Kok bisa ada ya? pelajaran seperti apa Kak? Nah, kepalanya udah Jadi bos bener gak hitung kayak gini kan? kalau di situ Masukin dalam air udah gemuk. kalau pengen lihat grafiknya lihat di 3.22. Iya. Kita selesaikan saja Iya. ya. mana tuh? Ini kan slope-nya ini max. Ini adalah tingkat penyimpanan maksimal dengan tingkat penyimpanannya. Ini jumlah penyimpanan maksimal dengan tingkat penyimpanannya adalah slope sebesar PR min R. Kalau ini adalah tingkat pemakaian min R. Nah, di sini ini kan waktu produksi, waktu pemakaian. Dari sini kita bisa lihat slope ini kemiringan ini yang merupakan PR min R itu kan max dibagi T1 ya. Ini kan kita cari tangannya. Tangannya sini kan sisi depan dibagi sisi samping ya. Sisi depan bagi sisi samping. Jadi yang seperti ini. Nah, terus T1 itu berapa? Misalnya kita nggak ada data T1, maka kita bisa cari T1 dari rumus ini. Kalau PR itu sama dengan Q per T1, maka T1 itu adalah Q per R. Kita tulis di sini. PR itu adalah Q per T1, maka kalau ini naik, T1 adalah Q per PR. Ya, Q per PR. Terus kita taruh di sini, dibagi Q per PR. PR-nya dia naik ke atas. PR min R sama dengan PR kalikan max bagi Q. PR kalikan max bagi Q. Oke, maka dari sini kita bisa ketahui kalau kita mencari max atau mencari jumlah penyimpanan maksimal itu adalah Q-nya naik kan, Q dikalikan P
PR min N dibagi PR. Oke. Dari sinilah rumus ini bisa didapatkan. Oh my God, sudah hampir jam 5. Iya. Ada kegiatan belajar juga di online. Selesai. Iya, sedapatnya ini. Iya, sedapatnya. Nanti kita misalnya itu sisanya Masuk online. masuk ke yang pertemuan. Oh iya, misalnya saya nggak bisa pas Jumat malam, itu kira-kira kalau misalnya teman-teman diganti, kira-kira bisanya kapan ya? Soalnya kalau nggak salah yang tanggal 10 itu mungkin Jumatnya kemungkinan nggak bisa, tapi nanti kalau misalnya bisa ya tetap Jumat. Ada janjian yuk. Iya. Siapa tahu. Ada, saya mau kondangan Sabtunya aja. Selain Hari Kamis sama dan Kamis. Saya tulis aja yang nggak bisanya kapan. Yang kosong itu Selasa, Kamis. Kalau yang udah janjian sama Betul. mata kuliah lain, Hari itu Senin sama Rabu. Senin Rabu itu sudah full ya. full. Oke. Jadi yang kosong Selasa Kamis ya. Kita kan pagi hari. Selasa dan Kamis ya kosongnya. Kalau Selasa sama Kamis ini kemungkinan apa namanya jamnya jam berapa? Sama jam Sama. Oke, Jamnya sip, juga sip. sama. Jamnya tetap sama ya. Ya itu memang jam aman ya. Iya, jam mamanya kita. Jam aman belajar. Oke, terima kasih loh ya ini. Jadi nanti misalnya Jumat saya nggak bisa, nanti kalau misalnya saya pindah, insya Allah saya cari dua 2 hari. hari ini. Kalau misalkan hari Jumat saja berhalangan gitu kan. Heeh. Atau seterusnya gitu. Enggak. Kalau Untuk misalnya hari Jumat itu. misalnya hari Jumat saya nggak bisa, itu karena kebetulan pas itu saya juga baru tahu loh Di Indo ada undangan gitu kan. Tapi saya juga kurang tahu mau datang atau enggak gitu. Maksudnya kalau misalnya bisa datang, maka kayaknya Jumatnya Sayang kalau nggak datang. iya. Makanya gratis ya. Kok tahu ya? Iya, biasanya sih. Itu betul sekali. Oke. Sip ya, kita udah lanjut selanjutnya. Nah, di sini masih model dengan produksi sendiri. Ini sama seperti yang tadi saya gambar ya. Nah, di sini ini masih dengan simbol-simbol yang sama, itu tidak perlu diulangi lagi. Lalu masih perhitungan CS setahun adalah biaya sekali pesan kali frekuensi, CI setahun biaya pemesanan per unit kali frekuensi pemesanan kali luas ketiga. Jadi kalau yang cuma Q per R, kalau cuma Q per 2 kalikan CI itu adalah biaya penyimpanan sekali penyimpanan. Iya. Tapi kalau per tahun itu kan otomatis ada frekuensinya berapa kali, terus ada jumlah yang disimpan. Ini rumusnya seperti ini. Total biaya setahun adalah R per Q kalikan CS ditambahkan Q per 2 kalikan CI kalikan PR min R per PR. Jadi CS tambah CI itu adalah biaya total setahun. Nah, untuk produksi sendiri, jadi kita tadi sudah punya 3 ya berarti ya. 1 yang sederhana, 2 yang keterlambatan, 3 yang produksi sendiri. Dimana semua itu tuh komponennya sama, kecuali keterlambatan ada CT. Selain keterlambatan, CS sama CI. Dan cara mencari total biaya itu adalah CS tahun ditambahkan CI setahun. Tinggal rumusnya aja kan beda-beda. Nanti disesuaikan, oh kalau misalnya produksi, rumusnya seperti ini, ada PR, ada production rate-nya kan. Lalu akhirnya itu akan membuat total biaya setahunnya berbeda, karena kan masing-masing komponennya rumusnya
akhirnya ditambahinnya juga beda. Nah itu juga akan membuat cara kita untuk mencari jumlah pembelian yang ekonomis juga berbeda. Tapi pada dasar awalnya atau basicnya sama, ini kan sama. Kalau tadi pas pada saat keterlambatan kan ditambahin CT per apa ya, saya juga lupa, CT plus CS dibagi CT seperti itu kan ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah kalau di sini untuk produksi sendiri ini ditambahinnya akar PN per PR min M. Nah kalau rumus T bintangnya juga sama Mas Yan, Q per R. Nah kalau T1 tadi kan kita sudah punya perhitungan di T1 Q bintang per PR, T2 Q kalikan PR min R per R kali PR. Oke. Ini kenapa jadi begini? Ini itu hubungannya sama luas segitiga. Terus dia diturunkan jadi seperti ini. Gitu ya. Penurunan. Ya, kan itu didapat ini biaya pemeliharaan itu kan didapatkan dari biaya total segitiga. Jadi segitiga sebelah kiri dan segitiga sebelah kanan gitu. Jadi total segitiga sebelah kiri ditambahkan total segitiga sebelah kanan. Itu nanti dijumlahkan menjadi luas segitiga yang ada di situ. Itu luas segitiganya, luas segitiga total. Oke. Jadi pada dasarnya kalau kita mencari biaya tentang biaya inventory, sebenarnya dasarnya berapa jumlah inventory yang ada itu adalah tergantung luas segitiganya itu. Banyak segitiga, bentuk segitiga, dan luas segitiga. Sama kayak waktu keterlambatan kan kita cuma menghitung yang atas nggak yang bawah, karena bawah ikut ke biaya keterlambatan. Kita hitung yang atas. Kalau yang ada kan bawahnya. Jadi konsepnya itu adalah segitiga-segitiga itu. Karena segitiga-segitiga itu adalah kayak jalan ceritanya itu gimana gitu. Tapi insya Allah nggak akan sampai serumit-rumit itu kok. Jadi itu konsep dasarnya tentang persediaan ini dibangun dari bagaimana kita membuat grafik-grafik segitiga itu. Rumus-rumusnya diturunkan juga dari, oh kalau seperti ini artinya, misalnya kalau kita gambarnya seperti ini artinya kita punya barang itu sebanyak ini, dan sebanyak ini caranya kita mengetahui jumlahnya ini gimana, oh dengan luasnya. Makanya turun jadinya terus jadi rumus yang ada di buku-buku ini. Seperti itu. Itu konsepnya begitu. Oke. Lalu ini. Nah, ya ini belum. Belum. Masih kurang satu kegiatan belajar, tapi mungkin beriringan daripada ini. Yang kegiatan belajar terakhir itu tambahan untuk edisi 2. Kalau dulu edisi 1 cuma sampai sini. Nah, di sini suatu perusahaan memerlukan order deal. Oh iya. Mana alasannya? Kita punya contoh, suatu perusahaan memerlukan order deal untuk membuat suatu produk sebanyak 100.000 buah. Seperti biasa, ini apa? R. 100.000 buah. Order deal tersebut diproduksi sendiri dengan tingkat produktivitas sebanyak 200.000 buah selama 1 tahun. PR-nya 200.000 buah selama 1 tahun. Oke. Setiap mulai berproduksi memerlukan biaya sebesar 5.000. Ini CS-nya 5.000. Lalu biaya pembuatan under deal setiap buah sebesar 10. Setiap 10 dan biaya pemeliharaan sebesar 20% dari nilai persediaan. Kata-katanya mungkin kurang oke. Harusnya biaya pembuatan order deal, membingungkan kata-katanya itu. Biaya pembuatan order deal setiap buah itu sebesar 10. Dan biaya pemeliharaannya adalah 20% dari biaya pembuatan. Harusnya seperti itu ya. Biaya pembuatan.
ada semua rumus-rumus ini kan sudah ada tadi ya di sana ya. Nah, kita tinggal kalau misalnya kita mau mencari jumlah pemesan yang optimal, rumusnya ini tinggal kita masukin saja data-data yang sudah kita ketahui, masukin, maka kita punya jumlah pemesanan optimalnya sekian ini. Jangka waktunya berapa? Jangka waktu optimal setiap produksi pemesanan. Nah, untuk jangka waktu optimal setiap produksi itu rumusnya adalah T1 bintang itu adalah Q per PR. Itu Q-nya sudah kita ketahui, PR-nya juga kita ketahui. Ini adalah jangka waktu optimal setiap produksi. Kalau jangka waktu optimal setiap siklus pemesanan seperti biasa, ini kan Q per R. Nah, ini adalah siklus pemesanannya. Jadi berapa jumlah biaya optimalnya? Kalau biaya optimal di sini kita kan harus menjumlahkan biaya setup, biaya inventory, dan juga biaya produksi ya tadi. Oh enggak, ini untuk biaya optimalnya kita jumlahkan biaya setup per tahun dan biaya inventory. Di sini biaya inventory. Oke. Lalu kita dapatkan total biaya optimalnya adalah sebesar sekian ini. Oke. Mari kita lihat kegiatan belajar 3. Sedikit mendingan ini. Alhamdulillah kegiatan belajar 3 itu sangat bersahabat. Banyak tabelnya, Bu. Ya, banyak tabelnya. Tapi tabel itu cukup untuk saya contohkan satu tabel karena perhitungannya Sama. yang lain-lain sama. Cuman ganti. Grafik-grafiknya, Bu. Iya, itu grafiknya saya ringkas jadi satu. Jadi seperti ini. Jadi satu slide aja. Ya, jadi satu slide. Nah, di sini di kegiatan belajar 3 ini kita belajar tentang safety stock. Apa itu safety stock? Safety stock itu adalah persediaan yang kita butuhkan agar kita tidak kekurangan stok saat misalnya kebutuhan itu tuh meningkat. Jadi safety stock adalah persediaan tambahan yang dipakai untuk menghadapi kekurangan barang yang tiba-tiba terjadi. Bisa karena pertambahan permintaan atau bisa karena kekurangan suplai dari pemasok. Nah, jadi di sini seperti biasa kan tadi gambar kita kan seperti ini ya. Kalau tanpa safety stock kan ya udah nggak usah dianggap ini cuma seperti ini aja. Jadi saat habis ini ya udah nggak punya kalau kita nggak punya safety stock. Nah, tapi kalau kita punya safety stock, maka saat kita habis ini kita masih punya, tapi kita tetap order di situ. Karena kenapa? Karena ini dipakai untuk saat misalnya penjualannya itu lebih besar daripada yang kita perkirakan. Maka saat dia itu bahkan kita pertimbangkan dia habisnya di sini, ternyata dia habisnya lebih cepat sehingga dia harus menembus inventory di safety stock kita. Nah, saat dia menembus ini kalau kita punya safety stock, maka aman, kita bisa memenuhi tetepan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya safety stock, kita udah sampai sini, maka kita akan off stock. No SS atau no safety stock itu sama dengan out of stock, yaitu nggak ada stok, kita nggak bisa penuhi permintaan. Okay. Dan masih ada lagi, kalau misalnya kita kan biasanya pesen saat dia di sini ya. Kalau misalnya ternyata gara-gara kita punya safety stock, aduh nanti dulu deh kita pesennya telat gitu. Kalau kita pesennya telat, nanti sama aja dia nanti akan juga. Kalau misalnya pesanan, salah. Kalau misalnya kita pesen di sini dan ternyata pesanan kita terlambat datang, artinya kita pakai safety stock ya. Terus dia baru datang tuh di sini. Terus dia nambahin lagi. Karena kita harus menutup safety stock yang ada sehingga dia jumlahnya nggak sampai maksimal, karena separohnya kita taruh untuk apa ya, membayar utang penggunaan safety
Ini tapi grafiknya cukup jelas ya. Daripada grafik di buku itu saya Ya lebih jelasnya jelas. kurang jelas. Soalnya ada warnanya jadi kita perlu paham warnanya beda. Heeh. Nah, ini maksudnya late delivery itu adalah kalau misalnya kita pesen dan pesenannya telat, maka kita bisa menggunakan safety stock kita untuk memenuhi permintaan. Oke. Untuk menentukan safety stock dapat dilakukan berdasarkan rata-rata kekurangan barang. Namun itu kurang teliti. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan dua cara untuk mencari safety stock. Satu berdasarkan reorder point, yang kedua berdasarkan kurva normal. Nah, safety stock dengan menghitung reorder point, untuk safety stock dengan menghitung reorder point yang optimal itu prosedurnya adalah prosedurnya saya ambil dari buku ya, itu bisa dibaca di halaman 3.34. Pertama, kita hitung perkiraan biaya kekurangan barang, biaya persediaan dan probabilitasnya. Lalu kita hitung biaya alternatif reorder point dengan menjumlahkan biaya keterlambatan dan biaya persediaan. Lalu setelah itu kita hitung biaya keterlambatan adalah banyak barang yang terlambat kali biaya keterlambatan kali siklus pembelian. Lalu biaya persediaan itu sama dengan jumlah persediaan dikalikan biaya penyimpanan setiap barang selama 1 tahun. Dan setelah diketahui biaya persediaan, expected cost-nya itu dapat dihitung dengan biaya dikalikan dengan probabilitasnya. Lalu pilih reorder point optimal yang expected cost-nya terendah. Rasanya gimana gitu ya kalau cuman membaca prosedurnya? Oke. Daripada bingung, ini prosedurnya bayangannya seperti apa, kita bisa langsung masuk ke contoh kasus. Contoh kasus ini saya ambil dari buku di halaman 334. Namun ini saya sudah ringkas seperti ini ya, kasus di buku itu. Suatu perusahaan memerlukan gandum sebagai bahan baku produksi roti yang dihasilkannya, tetapi jumlahnya tidak selalu sama. Yang diketahui itu adalah alternatif jumlah kebutuhan selama lead time dan probabilitasnya. Gimana jumlah barang yang diperlukan selama lead time itu bervariasi, bisa sebanyak 30 kuintal, 40, 50, 60, 70. Dengan probabilitas 30 probabilitasnya 0,2, 40 probabilitasnya 0,2, 50 probabilitasnya 0,3, 60 probabilitasnya 0,2, dan 70 probabilitasnya 0,1. Nah, di sini juga diketahui biaya pemeliharaan itu 5.000 per kuintal. Kerugian karena kekurangan gandum 40.000 per kuintal. Selama 1 tahun terjadi 6 siklus pembelian, yang artinya pembelian dilakukan 6 kali dalam 1 tahun. Nah, di sini kita jawab, reorder point itu kita akan hitung dan tentukan pada jumlah 30, 40, 50, dan 60. Lalu setelah itu kita hitung expected value dari biaya-biaya yang relevan, lalu kita hitung perkiraan biaya termurahnya. Nah, untuk menghitung reorder point, kita ambil contoh yang reorder point di nilai 30. Nah, di situ kita bisa lihat hitung biaya kekurangan barang dan biaya persediaan dengan reorder point 20. Permintaan real selama lead time kan bisa berkisar antara 30 sampai 70. Kalau ternyata kita reorder point-nya 30 dan ternyata di sini permintaan realnya 30, oke, kita nggak akan stock out dan biaya inventorinya pun juga nggak ada, 0. Ya, karena kalau demand 30, kita punya 30, oke lah ya, impas gitu ya. Tapi kalau ternyata demand-nya itu 40 dan kita tuh ordernya 30, maka kita kekurangan 10. Kekurangan 10 ini. Stock out kekurangan 10. Nah, biaya kekurangannya itu berapa? Biaya kekurangan itu adalah 10 dikalikan tadi 40 itu adalah 40.000 kuintal. Ini kita simplifying ya, kita sederhanakan dalam ribuan. Jadi
10, ini kan dalam ribuan, 10 kali 40.000 itu adalah biaya 40 biaya menanggung kerugian, 40 biaya menanggung kerugian, lalu dikalikan 6 itu adalah berapa kali pemesanan dalam 1 tahun. Nah, jumlahnya sekian ini. Karena kita kurang, otomatis kita nggak punya inventory kan. Nah, karena itu inventorinya 0 dan biaya inventory pun juga 0. Jadi total biaya itu adalah biaya stock out ditambahkan dengan biaya inventory. Total biayanya adalah 240. Dengan cara yang sama, kita cari kekurangan yang terjadi pada diri kita karena kita punya hanya reorder point 30 dan ternyata demand-nya lebih. Dengan cara yang sama kita cari, kalau 50 demand-nya berarti kekurangannya 20. Dengan cara yang sama, 20 dikalikan 40 biaya kekurangan per unit dikalikan 6 itu adalah berapa kali kita pesan dalam setahun. Berarti probabilitasnya di mana? Apa? Probabilitasnya. Belum, itu nanti. Ini kan soalnya pertama kita hitung dulu satu-satu. Nanti setelah semuanya kita gabungkan baru probabilitasnya dimasukkan. Soalnya kan kita ini masih setelah semuanya kita hitung, nanti kan kita pilihnya membandingkan satu sama lain itu pakai probabilitas. Oke, nah ini sama ya cara menghitungnya dari 30 sampai 70. Ini kita tahu total cost-nya. Nah, ini kita lakukan ulang. Untuk misalnya kita reorder poinnya 40, 50, 60, sampai 70. Kita hitung berapakah total biayanya yang terjadi. Nah, setelah kita melakukan perhitungan ulang, kita dapatkan perkiraan biaya kekurangan barang dan biaya penyimpanan. Tadi kan kita bikin tabel yang seperti ini untuk semua 30 sampai 70. Terus setelah itu kita kembali lagi di yang 30, kita hitung lagi perkiraan biaya kekurangan barang dan biaya penyimpanan dengan reorder point 30. Nah, di sini misalnya demand realnya itu 30, kan probabilitasnya kan 0,2. Nah, kalau kita demand realnya 30, kan otomatis kan kita bisa memenuhi, maka total cost-nya kan tadi nggak ada. Total cost-nya ini kita copy dari sini. Total cost-nya udah langsung copy di sini. Terus kita kalikan dengan kemungkinan terjadinya demand itu 30, 40, sampai 70. Oke. Jadi di sini ini adalah total cost yang sudah mempertimbangkan probabilitas kemungkinan terjadinya real demand itu sebesar itu. Oke. Oke, jadi tadi kan kita hitung perkiraan totalnya, total cost-nya. Terus setelah itu kita hitung istilahnya dengan kondisi kalau 30 itu punya probabilitas 0,2 terjadinya, maka total cost-nya berapa? Dengan kondisi kalau demand 40 dengan probabilitas 0,2 terjadinya, maka total cost-nya berapa? Lalu kan kita jelaskan. Jadi di situ pada perhitungan kedua ini adalah total biaya dengan mempertimbangkan probabilitas terjadinya masing-masing demand itu dari 30 sampai 70. Nah, ini pun kita juga ulangi perhitungan untuk reorder point 40, 50, 60 sampai 70. Oke ya. Jadi untuk di perhitungan yang kedua ini kita sudah mempertimbangkan probabilitas kemungkinan terjadinya. Kalau tadi kan kita cuman kalau misalnya sekian berapa totalnya, sekian berapa totalnya. Nah, kalau yang kedua kita mencari expected-nya dengan sudah memasukkan probabilitasnya. Lalu oh ya, sebentar. Ini sebentar lagi. Biasanya hidungnya Soalnya di sini orangnya suruh keluar di sini. Jadi nggak tahu apa bakal ngisi dulu. Kita tunggu Atau ya. mungkin konfirmasi dulu. Yes, kita tunggu sampai diusir ya. Baru. Oke.
Oke, langsung. Nah, itu jumlah total di bawah itu adalah expected value dari biaya persediaan. Lalu kita hitung untuk semuanya. Di sini kita dapatkan kan, kalau 30 berapakah expected-nya sampai 70 berapakah expected-nya. Dari itu kita lihat biaya yang terpilih adalah 70 karena 70 itu alternatif dengan expected cost yang paling rendah. Karena ini kita bicara masalah biaya. Oke, lalu selanjutnya pertama tadi kita kan menghitung safety stock dengan reorder point. Lalu yang kedua kita menghitung safety stock dengan kurva normal. Caranya, prosedurnya: 1. Tentukan toleransi terjadinya kekurangan barang. 2. Tentukan service level. 3. Tentukan cari nilai Z. Lalu keempat, cari luas batas maksimal. Lalu kelima, cari safety stock dengan mengurangi batas maksimal melalui rata-rata kebutuhan barang. Sedikit lagi, benar-benar sedikit lagi. Di sini perusahaan roti, contohnya perusahaan roti Ganda Arum memerlukan tepung tapioka sebagai salah satu bahan bakunya. Kebutuhan tepung tiap minggu rata-rata 70 kuintal. Standar deviasinya 20. Batas toleransi kekurangan barang adalah 5%. Artinya, probabilitas barang kurang itu diperbolehkan 5%. Dan service levelnya adalah 95%. Hitunglah berapa besarnya safety stock perusahaan itu. Nah, di sini kita ketahui toleransi 5%, service level 95%, lalu rata-rata ya tadi ya, rata-ratanya 700 bukan 70 ya. Oke, itu rata-rata sekian, mungkin salah tulis entah di depan atau di belakang. Lalu standar deviasinya 20. Nah, yang kita cari, kita ketahui di sini luas area toleransi 5%. Nah, sisanya ini adalah luas service level dengan 50% di sebelah kiri dan 45 itu sisanya. Nah, di sini kita akan mencari nilai X-nya itu kan. Dengan cara pertama, kita cari berapakah nilai Z untuk luas area ini. Terus kita lihat dari tabel. Dari tabel kita dapatkan nilai Z itu dengan luas area 0,45 itu adalah 1,65. Dengan nilai Z itu, kita akan masukkan ke rumus Z. Akhirnya kita bisa dapatkan nilai X yang kita cari itu. Nilai X yang kita cari ini. Nah, nilai X adalah 733. Nah, safety stocknya di sini adalah 733. Lalu, benar-benar sedikit lagi, kita masuk ke analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk menyesuaikan perubahan terhadap perhitungan EOQ. Caranya, jika elemen dalam rumus EOQ yang berubah itu adalah elemen pembilang, maka caranya kita kalikan EOQ lama dengan akar kelipatan perubahannya. Kalau ini nanti dibaca lagi, terus kalau misalnya ada pertanyaan nanti tanya ya. Besok nggak apa-apa. Jika elemen dalam rumus EOQ yang berubah itu penyebutnya kan ada di atas dan di bawah pembilang penyebut ya. Kalau penyebut, maka cara kita mencari EOQ baru adalah EOQ lama dibagi dengan akar kelipatan perubahannya. Nah, lalu setelah itu kita dapat menghitung perubahan dengan lebih cepat. EOQ itu sensitivity analysis bisa kita gunakan untuk menghitung perubahan EOQ dengan lebih cepat. Karena kita cuma lihat perubahannya terus sekalikan dengan EOQ lama. Jadi nggak perlu masukin rumus satu-satu seperti tadi. Contohnya seperti apa? Nih, contoh pedagang dalam 1 tahun harus memenuhi permintaan sebanyak 24.000 kg. Ini R-nya ya, biaya pemesanan setiap kali sebesar 3.500. Biaya penyimpanan setiap kilogram selama setahun adalah 10. Dari sini dengan menggunakan rumus, kita mendapatkan nilai EOQ adalah 4098. Nah, di sini ada dua kondisi. Satu adalah kondisi saat permintaan itu naik dari 24.000 menjadi 30.000. Dari 24.000 menjadi 30.000. Itu berapa? Berapa naiknya? Naiknya dari 24.000 menjadi 30.000 itu adalah sama dengan 30.000 dibagi 24.000. 1,25 kenaikannya. Nah, untuk mencari EOQ baru,
kalau permintaan itu adalah elemen di pembilang atas ya. Jadi EOQ barunya adalah EOQ lama dikalikan akar dari 1,25 gitu aja. Nanti EOQ barunya adalah ini 4582,58. Kalau pengen membuktikan nanti bisa dihitung dengan rumus-rumus masukin satu-satu. Tapi di sini juga udah ada contohnya. Tapi di buku ini ada yang salah untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah biaya penyimpanan naik dari 10 menjadi 12. Kalau biaya penyimpanan kan letaknya di bawah ya. Iya kan? Sepertinya iya. Ya, biaya penyimpanan CI letaknya di bawah. Maka biaya penyimpanan itu adalah elemen penyebut dalam EOQ. Nah, kita lihat kelipatan perubahannya dari 10 ke 12 kan 1,2. Maka dari itu EOQ barunya adalah EOQ lama dibagi akar 1,2. Jadinya adalah segini. Kalau di buku itu salah ya, di buku dikalikan. Padahal biaya penyimpanan itu adalah penyebut di bawah. Dan setelah saya hitung juga di situ salah. Selain di buku salahnya itu, di buku itu pakai EOQ-nya yang sini, bukan EOQ lama. Jadi dari sini terus dia lanjut. Tapi kalau saya ini contohnya adalah dari awal, kalau jadi dua kasus, satu kasus yang berubah pembilangnya, itu berarti dia dikalikan akar kelipatannya. Kalau yang berubah penyebutnya berarti dia dibagi, gitu ya. Nah kalau yang di situ tuh lanjut aja, padahal kan kondisinya dia berceritanya bukan dari sini terus berubah jadi sini, bukan. Tapi kalau misalnya yang berubah itu ini gimana, kalau misalnya yang berubah itu ini gimana, gitu. Jadi dua-duanya itu bukan berurutan, tapi dua-duanya itu menunjukkan sebuah kondisi bahwa dalam rumus EOQ itu kan rumusnya ada pembilang dan penyebut. Dan kalau elemen di dalamnya itu ada perubahan, maka bagaimana kita bisa cepat menghitung EOQ barunya? Tidak perlu masukin satu-satu dan ngitung akar-akar lagi, tapi cukup dengan cara seperti ini. Oke, alhamdulillah sudah beres ini. Ada yang ditanyakan? Dipahami lagi itu. Ya, nanti silakan dibaca lagi, dibaca ulang. Nanti jika ada yang ditanyakan,